Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersama-sama di dalam persekutuan yang indah. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang mempersekutukan kami bersama-sama pada pagi hari ini, hamba-Mu dan seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati kami sehingga firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami semua. Terpuji nama Allah Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari kitab Yesaya 44 ayat 6, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikian firman Tuhan. Sungguh indah firman Tuhan ini, yang menyatakan bahwa Tuhan Allah lah satu-satunya Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang kita kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam konteks Yesaya pada waktu itu, kehidupan bangsa Israel sedang di dalam pembuangan di Babel. Akibat ketidaktaatan mereka, kedegilan hati mereka, pemberontakan mereka kepada Allah, maka mereka harus dibuang ke Babel selama lebih kurang 70 tahun lamanya. Apakah itu berarti Allah tidak mengasihi mereka? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Justru karena Allah mengasihi mereka, mereka harus dibuang ke Babel supaya mereka benar-benar menyadari kesalahan mereka. Selama itu, pada waktu itu Tuhan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel, umat pilihannya itu. Mereka dibebaskan dari negeri Mesir, dibawa ke tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan dengan Abraham, tanah yang penuh susu dan madu. Mereka diberkati, disertai untuk melawan suku-suku asli orang Kanaan, dan mereka menang. Mereka diberkati sehingga bisa turun-temurun berkembang di negeri Kanaan. Tuhan juga menyertai mereka dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan pada waktu itu. Ada banyak sekali pertolongan dan berkat Tuhan yang telah mereka peroleh. Tapi toh bangsa itu memberontak terhadap Tuhan. Di negeri yang dijanjikan itu, di Kanaan, mereka justru membuat patung-patung dewa-dewa Baal, bukit-bukit pengorbanan kepada Baal, bukit-bukit perdukunan, penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewi yang mereka tidak kenal. Mereka ikut serta di dalam kecurangan-kecurangan. Mereka melakukan penindasan, banyak penganiayaan dari orang-orang yang besar kepada orang-orang yang kecil. Ada banyak sekali dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu, sehingga hukuman Tuhan harus turun atas mereka. Agar melalui hukuman itu mereka menjadi sadar dan kembali kepada Tuhan. Tuhan Allah adalah Tuhan yang maha kuasa, tetapi Tuhan Allah yang berkuasa itu adalah Allah yang maha pengampun, yang maha kasih, dan keadilannya tidak lagi perlu kita pertanyakan karena Dia maha adil. Itu sebabnya dikatakannya, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Dan inilah yang dikatakan Nabi Yesaya di tengah-tengah bangsa itu, agar bangsa itu menyadari dan kemudian bertobat. Allah yang memasukkan mereka ke pembuangan, yang menurunkan hukumannya atas bangsa Israel, tetapi sekaligus Allah juga yang akan menolong mereka, menyertai mereka dalam kesesakan mereka, dalam penderitaan mereka. Dan itu diserukan melalui Nabi Yesaya.
di tengah-tengah bangsa itu, agar bangsa itu tidak kehilangan harapan dan putus asa. Itu juga seruan kepada kita pada saat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang mungkin membuat kita selalu khawatir, ketakutan, yang mungkin membuat kita menjadi lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, kita harus meyakini bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita untuk menolong kita. Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan adalah Allah yang menjadi sumber ketenangan kita. Mungkin hidup kita dicengkeram dengan ketakutan. Mungkin hidup kita dicengkeram dengan ketidaktenangan. Tetapi sebagai pengikut Yesus, kita harus menyadari dan meyakini hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah atas seizin Tuhan dan ada di dalam kedaulatannya. Pandemi COVID-19 juga diizinkan oleh Tuhan terjadi, tetapi tidak harus membuat kita menjadi ketakutan yang berlebihan sehingga kita tidak tenang di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun mungkin di dalam kehidupan kita tidak ada pandemi COVID-19, ada sebagian orang yang hidupnya tetap tidak tenang, yang hidupnya tetap tidak bahagia, yang hidupnya tetap khawatir dan takut. Walaupun dia berlimpah misalnya di dalam materi. Jaminan ketenangan bukanlah dari materi. Jaminan ketenangan bukanlah karena tidak ada penyakit, bukanlah karena tidak ada penderitaan. Tetapi jaminan ketenangan itu adalah Allah yang memberikan ketenangan, sumber kekuatan kepada kita. Yang perlu diperbaharui mungkin adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena mungkin di dalam penderitaan kita tidak sabar. Kita tidak berpengharapan kepada Tuhan, kita tidak datang kepada Tuhan. Kita menyelesaikannya dengan akal pikiran kita sendiri. Dalam hal ini hubungan kita lah yang perlu kita perbaiki di dalam Tuhan. Apa jadinya bangsa Israel di dalam pembuangan di Babel kalau pengharapan mereka tidak ditaruhkan kepada Tuhan? Mereka tidak akan tenang. Mereka akan tetap putus asa dan kehilangan harapan. Yang menjamin keselamatan kita satu-satunya adalah Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Jikalau setiap hari hidup ini kita jalani bersama dengan Tuhan yang menemani kita, pasti kita akan tenang. Itulah sebabnya firman Tuhan secara jelas mengatakan kepada kita melalui Nabi Yesaya di dalam firman-Nya, Aku yang terdahulu dan Aku yang terkemudian. Artinya apa? Hidup yang kita jalani setiap hari, kemarin dulu, dan untuk ke depan, besok, lusa, sampai tahun-tahun yang akan berjalan, yang akan kita hadapi, tetap Allah lah yang berkuasa di dalam kedaulatan. Tetaplah Allah yang memberikan semuanya dengan sepengetahuannya, baik penderitaan yang diizinkan terjadi ataupun berkat-berkat Tuhan yang akan dilimpahkan kepada kita. Semuanya adalah Allah yang berdaulat. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengikut Yesus harus kita sadari, bukan semata-mata hanya menerima sukacita, tetapi kita juga harus bersedia untuk menerima tantangan. Bukan berarti mengikut Yesus bebas dari persoalan dan kesulitan hidup. Tetapi jangan kita merasa Tuhan tidak berpihak kepada kita ketika kita mengalami persoalan, kesulitan, dan pencobaan.
Bahkan di dalam kesulitan dan pencobaan pergumulan yang kita hadapi, kita bisa kuat dan menjadi menang karena yakin Tuhan Allah akan memberikan kemenangan itu, keselamatan itu kepada kita. Dalam hal ini, hubungan kita lah, hati kita lah yang perlu diperbaiki, supaya kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, hubungan yang benar dengan Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh percaya pada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, sehingga kita memiliki ketenangan hidup. Anugerahnya sangat-sangat cukup untuk menjamin kehidupan kita, memberikan ketenangan kepada kita. Karena itu berpeganglah senantiasa kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya yang dapat memberikan ketenangan, keamanan, dan keselamatan yang sejati kepada kita semua. Mengikut Yesus keputusanku, karena Dialah Alfa dan Omega. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu memberi kekuatan kepada kami, agar kami tetap menjadi orang-orang yang setia, yang berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan. Tetap setia kepada Allah Bapa di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Kristus